Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Gelora Pancasila. Kita hari ini akan memulai sebuah topik berseri yang baru mengenai nilai-nilai dari sila-sila Pancasila yang kita akan bahas dengan kaitannya dengan kebangsaan Indonesia. Dan hari ini sekali lagi kita akan ditemani dengan Coach Utoro yang kita akan bersama-sama membahas khususnya hari ini tentang spiritualis Indonesia berkaitan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selamat Selamat malam malam, Pak. Mas. Selamat malam, Malam-malam. Mas Albert. Apa kabar? Iya, baik Pak. Iya, sehat-sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah, Mas Albert. Mas Iya, Albert juga sehat? cuaca. Iya, alhamdulillah juga. Cuacanya gimana Pak? Baik, aman. Alhamdulillah, baik. Hujan tadi dari sore, Alhamdulillah sejak kita tadi selesai ketemuan, hujan deras. Iya. Wah, tempat saya jadi sejuk banget ini. Oh, iya iya iya. Iya. Di sini malah belum hujan nih. Oh, belum hujan ya, Mas? Iya. Oke. Oke Pak, malam ini menarik karena kita akan memulai sebuah topik yang berseri dari nilai-nilai atau sila-sila di Pancasila. Kita Ya. kaitkan dengan kebangsaan. Dan yang pertama ini cukup unik menurut saya karena kita membicarakan yang mungkin buat banyak orang sesuatu yang abstrak, ya sifatnya yang tidak terlihat gitu kan ya. Ya. Benar di salahnya ini kan relatif subjektif ini bicara Iya. soal dunia lain ini spiritual spiritual gitu. Nah, Dunia lain. menarik juga karena di Indonesia bersyukur eh, Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki atau membedakan makna dari agama dengan spiritual gitu. Kalau spiritual Oke. itu berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan rohani atau batin, sementara agama didefinisikan ajaran sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, Oke. kalau spiritual itu lebih luas gitu, berhubungan dengan rohani. Nah, kira-kira kalau dalam ini judulnya hari ini kan ketuhanan yang Maha Esa itu spiritualisme Indonesia. Nah, kira-kira ada kaitannya atau benang merahnya nggak ini Pak? Kalau tadi dibicarakan dari Kamus Besar kan ini bicara sesuai dengan yang pengertiannya itu yang berkaitan dengan rohani gitu, yang berkaitan dengan jiwa batin gitu. Nah, apa yang kita bicarakan nih Pak pengertian spiritualisme kali ini Pak? Oke, sangat berkaitan Mas Albert karena spiritualisme ini sebenarnya adalah puncak dari belief, value, dan understanding seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi belief, value, understanding ini kan mindset kita ya, mindset manusia itu terdiri dari belief, value, dan understanding. Kemudian ketika kita harus meyakini sesuatu Mas, ada yang ada buktinya, ada yang ada saksinya, ada yang enggak gitu ya. Karena belief ini kan sesuatu yang pengakuan, bukti, saksi, afirmasi, konfirmasi, deklarasi gitu ya. Dan banyak hal gitu, banyak hal di dunia ini yang kita tidak memiliki bukti, tetapi kita harus meyakini gitu ya. Contoh ya, dulu misalnya sebelum ada alat untuk mendeteksi arus listrik, misalnya kita tidak tahu apakah sebuah kabel atau sebuah kawat gitu ya, ada aliran listriknya atau tidak gitu ya. Dan orang tidak bisa membuktikan sampai dia ke strom. Kemudian dan banyak hal, kayak misalnya sekarang HP ya, WiFi, kemudian ya apa namanya berbagai hal, bahkan sekarang ada teknologi yang bisa mengecas HP tanpa kabel gitu ya, dan sebagainya. Banyak hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita yakini. Dan termasuk spiritualisme. Spiritualisme ini adalah hal-hal yang di luar kemampuan kita, tetapi kita yakini.
kita punya belief atasnya. Kemudian kita mungkin punya pengetahuan atasnya dan kita memiliki value. Kemudian ada banyak hal, misalnya alam semesta. Alam semesta ini juga banyak hal yang kita tidak tahu. Mungkin yang kita tahu ini hanya sekian per milnya gitu ya, Mas. Nah, alam semesta ini aja yang sesama makhluk sama kita belum banyak tahu. Apalagi siapa yang menciptakannya gitu ya. Kemudian karena kita tidak tahu, tidak punya pengalaman, tidak punya pemahaman, dan kita harus yakin, maka kita mendefinisikan sesuatu menurut pengetahuan, pengalaman, pemahaman, mungkin memori kita, apa yang kita dapatkan dari orang lain atau orang tua kita. Dan itulah spiritualisme. Dan karena belief ini sesuatu yang membuat orang seimbang, belief, value, understanding, maka ketika kita memikirkan tentang spiritualisme, otomatis kita akan seimbang, kita akan tenang, kita akan damai gitu. Karena antara belief, value, understanding kita menjadi seimbang. Kira-kira seperti itu, Mas, penjelasan. Penjelasannya. Ya. Nah, kalau berkaitan dengan judul kita nih Pak, langsung dikaitkan dengan sila pertama gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa, lalu itu spiritualisme Indonesia. Kalau dari sudut pandangnya Pak Utoro, apa nih Pak, apa yang ditangkap Pak dari ketuhanan yang Maha Esa dikaitkan dengan belief, value, dan understanding tadi begitu Pak? Ya, jadi bangsa Indonesia ini kan bangsa yang sudah sangat tua ya Mas. Kalau orang menyebut bahwa kita itu lahir di tahun 45, salah besar gitu. Kita adalah bangsa yang sangat tua dan mungkin lebih tua dari bangsa-bangsa yang lain ya. Karena ada cerita bahwa ketika Majapahit melakukan ekspedisi ke beberapa negara di luar Indonesia ya, di negara-negara yang dikunjungi oleh ekspedisi Majapahit itu mereka masih dalam kondisi yang terbelakang gitu ya. Jadi kita adalah sebuah bangsa yang sangat tua, dan bangsa yang tua itu mesti memiliki peradaban yang sudah tua juga. Dan yang namanya peradaban itu pasti mereka memiliki keyakinan, pemahaman, kemudian mereka juga memiliki nilai-nilai. Dan puncak dari nilai-nilai itu kembali lagi tadi adalah ketuhanan. Kemudian bangsa Indonesia meramunya menjadi sebuah belief, value, gabungan belief, value, dan understanding ya, bahwa kita memang membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan supaya kita seimbang. Dan yang paling keren adalah kita tidak hanya melihat dari satu sisi, kita membutuhkan Tuhan, tetapi pada saat yang sama kita juga merasa bahwa kita ini hanyalah makhluk gitu ya. Saya, Mas Albert, dan orang-orang yang lainnya, kita merasa senasib gitu ya, senasib sesama makhluk. Sehingga kita menyadari bahwa sesama makhluk kita perlu saling menghargai, saling menghormati, sehingga akhirnya berketuhanan yang berperi kemanusiaan. Artinya kita saling menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian karena kita tidak bisa apa-apa menghadapi dunia ini, tidak bisa sendirian, maka sesama makhluk kita saling bersatu, saling berkolaborasi. Kemudian supaya teratur, Mas, perlu ada yang memimpin dan dipimpin. Kemudian apa sih tujuan memimpin? Adalah supaya kita memiliki hak yang sama, berkeadilan sosial. Dan kesemuanya terwujud dalam Pancasila, Mas. Luar biasa kan? Iya. Nah, saya sih bersyukur ya Pak, melihat perumusan dari ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, apalagi juga kalau malam hari ini kita bicaranya juga tentang spiritual gitu. Jadi lebih dari agama. Nah, lalu kita juga memaknai ketuhanan itu ya Tuhan gitu, sesuatu sosok pribadi yang lebih yang kita percayai gitu. Jadi tidak terkotak-kotak gitu, tidak terkotak, bukan keagamaan. Kalau bahkan negara kita pun juga negara yang berketuhanan dan memilih negara hukum, bukan negara agama gitu. Buat saya sih itu luar biasa, dan itu kan tadi penjelasannya berkaitan dengan sila kedua juga kan, kemanusiaan, lalu kemudian persatuan, lalu keadilan, dan jadi luar biasa sudut pandangnya pemimpin pendiri bangsa ini gitu. Nah, untuk pribadi nih Pak, karena kan kalau kemarin bulan lalu kita bicara soal pribadi dalam konteks rumah dan sekolah. Nah, kalau sekarang sebagai warga negara personal ini,
gimana ya Pak supaya kita ini bisa jadi apa ya, makhluk spiritual nih, Pak, makhluk ya punya kesadaran spiritual ini Pak, gitu gimana nih Pak? Oke, sebenarnya ini menurut versi yang saya lihat ya, sebagai makhluk spiritual itu sebenarnya salah satu elemennya adalah keseimbangan. Jadi kenapa kita memutuskan untuk berspiritualitas gitu ya? Tujuannya adalah untuk supaya kita berkeseimbangan. Kenapa kita perlu seimbang? Karena kita tidak banyak mengetahui hal yang kita ketahui. Sehingga kita perlu mengisi ruang-ruang yang tidak kita ketahui itu dengan konsep-konsep, dengan definisi-definisi yang kita yakini, dari kita pahami, dan kita anggap penting. Dan itu spiritualitas. Menjadi dambaan semua orang. Karena ya, apa namanya, sederhananya ya Mas, kalau kita jalan tidak seimbang, ya nggak nyaman ya, kita nabrak-nabrak gitu ya. Kemudian kita berbicara tidak seimbang juga, jadi tidak enak didengar gitu ya. Kemudian keseimbangannya adalah sesuatu yang indah gitu, sesuatu yang damai, sesuatu yang membuat kita tenang. Dan memang tubuh kita sendiri juga kalau kita lihat Mas simetris kan Mas, jadi keseimbangan. Jadi Tuhan menciptakan kita tujuannya untuk keseimbangan, dan keseimbangan itu adalah sesuatu yang kita peroleh dengan spiritualisme itu Mas. Dan yang lebih keren lagi Mas, di Indonesia spiritualisme tidak hanya spiritualisme, tetapi spiritualisme ini dihubungkan dengan aspek-aspek yang lain. Sehingga akhirnya apa? Kita menjadi dipandu oleh Pancasila, nilai-nilai bangsa kita menjadi lebih seimbang Mas. Jadi ada spiritualisme yang hanya untuk spiritualisme. Tapi kalau kita lihat Pancasila ini, spiritualisme untuk kemanusiaan, spiritualisme untuk persatuan, spiritualisme untuk leadership, sila keempat, spiritualisme untuk keadilan sosial. Dan keadilan sosialnya juga keadilan sosial yang diliputi oleh spiritualian, persatuan, dan leadership gitu. Jadi lima ini memang bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tetapi menjadi sesuatu yang saling berhubungan. Dan tujuannya adalah keseimbangan, kedamaian, ketenangan, keindahan, dan ya spiritualisme adalah sesuatu yang seperti itu Mas. Iya Pak. Pak, kalau kaitannya ini Pak, kan saya kalau nggak salah ingat, understanding itu kan dari pengetahuan, pemahaman, pemaknaan ya, kalau nggak salah ya. Nah, sementara tadi kalau nggak salah spiritual itu keseimbangan karena ada hal yang kita nggak bisa mengerti ini Pak. Gitu. Nah, dalam bagaimana membangun understanding Pak, yang satu harus dipahami, sementara yang di sini nggak bisa dipahami nih Pak. Ada gap antara ini nih, apakah apa ya? Karena kan supaya keseimbangannya gimana Pak? Karena kan kalau dalam bicara di konteks masyarakat sekarang ini, akhirnya kan harus dipaksa percaya. Nah, padahal percaya sama siapa? Apakah figur, tokoh umat, atau pemimpin, atau apakah rasio perlu digunakan atau tidak lah? Bagaimana keseimbangan ini Pak, pagar-pagernya? Atau kapan kalau misalkan kayak tombol lampu itu switch on, switch off-nya gimana ini? Gitu. Kapan kita harus memahami kan ini, gitu Pak? Pertanyaan yang bagus Mas. Dan di NLP kita mempelajari Neuro-Linguistic Programming, mempelajari bahwa manusia ini ternyata tidak bisa membedakan antara kenyataan dengan imajinasi Mas. Manusia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Makanya manusia ini atas hal-hal yang dia tidak ketahui, dia mendefinisikan sesuatu. Dia mendefinisikan. Contoh misalnya ketika ketika kita belajar matematika dulu ya, Mas Albert ini kan ahli matematika. Ketika kita tidak tahu sesuatu, maka kita asumsikan. Anggap saja ini X gitu ya, atau anggap ini Y gitu. Sehingga akhirnya dengan X dan Y itu kita bisa menyelesaikan persoalan, dan akhirnya kita nanti menemukan X dan Y itu. Akhirnya X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Tetapi ketika kita melalui proses pemahaman, proses pemaknaan, kita dengan mengasumsikan atau mendefinisikan atau membuat teori konsep tentang X dan Y, Mas. Jadi kita belum tahu, manusia tidak ada masalah. Mereka bisa mendefinisikan, bisa mengasumsikan. Contoh misalnya seseorang yang tidak mau disebut namanya, misalnya
sebut saja dia mawar misalnya, Iya, iya. atau sebut Mawar saja kumba. melati, mawar kumba gitu ya. Nggak kehabisan, manusia ini memang luar biasa. Jadi Iya, seperti itu iya, Mas, hal-hal yang tidak kita ketahui, kita definisikan. Hal-hal yang tidak iya. kita ketahui, kita cari, dan kalau tidak ketemu, kita buat konsepnya. Kemudian akhirnya kita memahami dengan Iya, menggunakan asumsi-asumsi. Dan akhirnya kita iya, juga bisa memaknai. Memaknai ini iya. adalah cara terakhir. Ketika kita tidak tahu, maka kita memaknai sesuatu dengan makna-makna tertentu. Dan yang Hmm, keren, pikiran kita tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, atau realita dengan konsep, hmm, realita hmm. dengan teori-teori. Dan Iya, apapun yang kita asumsikan, yang kita yakini kebenarannya, ketika memenuhi ruang kebutuhan pengetahuan kita, pemahaman dan pemaknaan, membuat kita iya, seimbang, membuat kita iya, puas kayak gitu. iya. Nah, Pak, kalau value nih, Pak, berkaitan Hmm, dengan value apa yang penting gitu ya, apa yang jadi penting, perlu. prioritas, perlu ya. Hmm, Nah, itu gimana ya, Pak, supaya itu jadi value? Sebab kan ada nih, hmm, eh dulu saya pernah, Pak, bahkan pernah marah sama orang lain gitu. ah, Giliran saya mau istilahnya itu tobat atau hidup bener gitu ya. Lalu ada orang tuh malah ngomonginnya gini, udah lama masih muda, muda tuh nakal duluan aja. Nanti kalau udah udah tua baru inget Tuhan gitu. Nah ini ah. kan berarti kan istilahnya udahlah si muda nggak butuh Tuhan nggak apa-apa, nanti aja lah. Itu kalau mau pulang baru kan yang punya rumah nih, jadi lu mesti deket-deket nih sama yang punya rumah gitu kan istilahnya. Jadi nah supaya jadi value gimana Pak gitu. Nah, ada orang Hmm. ketemu kayak gini, wah saya nggak butuh nih gitu hal-hal yang spiritual itu, yang pokoknya logis aja lah yang ini gitu misalkan begitu Pak. Nah gimana Pak? Ya, bagus sekali. Jadi value ini kan sebenarnya hasil dari belief dan understanding, Mas Albert. Hmm. Jadi Hmm. ketika tadi kita punya belief bahwa mumpung masih muda, Hmm. ya belakang-belakangan lah dekat dengan Tuhan gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. pertanyaannya Hmm. adalah belief apa yang Anda miliki ketika masih muda? Ketika Anda ingin Oh. membelangkangkan dekat-dekat dengan Tuhan, Anda ingin Hmm. dekat dengan apa gitu ya? Dekat dengan Hmm. siapa? Atau dekat Hmm. dengan sesuatu apa? Kalau Anda mendukungnya dengan sesuatu yang Anda yakini, Anda cari powernya, kemudian Anda punya tujuan kayak gitu, kita tetap bisa seimbang, Mas. Contoh misalnya saya tidak akan katakanlah mendekat dengan Tuhan belakangan, gitu ya. Kemudian saya akan fokus kerja dulu misalnya ya, Mas, atau fokus Hmm. belajar Hmm. dulu Hmm. misalnya. Nah, kemudian Hmm. kita bisa tanya, intensinya di belakangnya apa? Ketika Anda belajar, ketika Anda bekerja, intensinya apa sih, gitu Hmm. ya? Hmm. Ya, Hmm. intensinya supaya saya bisa lebih powerful, gitu ya, lebih punya Hmm. power Hmm. gitu. Kemudian setelah Hmm. powerful, maka apa? Saya bisa menolong orang lain, membantu orang lain. Hmm. Hmm. Kenapa sih Hmm. Anda Hmm. perlu membantu orang lain? Ya ujung-ujungnya Hmm. karena itu membuat saya puas, membuat saya senang. Hmm. Kemudian mengapa membantu orang lain itu membuat Anda puas, senang? Hmm. Hmm. Karena Hmm. saya bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ya, ujung-ujungnya sama dekat dengan Tuhan juga. Hmm. 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 Jadi, Hmm. jadi mau nanti atau sekarang sebenarnya kita tidak bisa lari dari spiritualisme gitu ya. Hmm. Kita berada di dalam spiritualisme. Kita berada di Hmm. himpunan bagian dari spiritualisme itu. Jadi jangan coba lari-lari dari spiritualisme. Nah, Gitu. kalau jangan coba lari-lari dari spiritualisme itu berarti harus sampai kepada identitas dong, Pak. Maksudnya sampai Ya. menjadi. Nah, itu gimana, Pak, proses sampai bisa melekat menjadi sebuah identitas gitu, Pak? Ya, ketika kita akhirnya tahu bahwa yang kita tahu itu tidak semuanya bisa kita tahu, atau seluruh informasi yang ada di alam semesta ini bisa kita tahu, bisa kita pahami, bisa kita maknai gitu ya. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa tidak semua hal kita tahu. Itu menjadi salah satu identitas kita, bahwa saya adalah seseorang yang tidak tahu semuanya. Kemudian untuk itu saya perlu mendefinisikan bahwa ya ada yang saya tahu, ada yang tidak. Yang saya tidak tahu akan saya definisikan. Kemudian setelah itu saya punya power. Kemudian saya punya intention. Tetapi apakah saya tahu atau saya tidak tahu, saya tetap berada di sistem itu kan, Mas? Kayak misalnya saya diajak ke rumahnya Mas Albert yang sangat besar gitu. Kemudian saya belum pernah ke rumahnya Mas Albert. Kemudian saya masuk. Yang tahu saya hanya ruang tamu dan
ruang tempat saya buat nginep gitu kan. Tapi yang lainnya saya Iya, tidak iya. tahu. Tapi saya tahu Iya. bahwa itu adalah rumahnya Mas Albert gitu. Jadi saya mau tahu atau tidak mau tahu bahwa saya ada di rumahnya Mas Albert, ya saya tetap di rumahnya Mas Albert. Iya, 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 Jadi makanya tadi iya. apa namanya, spiritualisme itu suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak disadari, kita tetap berada di dalam spiritualisme itu, Mas. Menurut Pak Utoro nih, ini kan usia berapa ya sekarang? Jadi lupa saya usia bangsa ini gitu ya. Dari tahun 45, 70-an, 70-an tahun kan ini. Nah, itu 70 sekian ini berarti bisa ada dinamis ya Pak ya, proses memaknai spiritualis ketuhanan yang Maha Esa yang didefinisikan di waktu 45 dengan sekarang ini bisa jadi ada dinamikanya ya Pak? Ya, saya kira iya, 45 aja Mas ya. 45 sampai sekarang prosesnya ini kan makin membaik. Kalau kita coba lihat ya jumlah, mungkin ya ini saya nggak tahu. Saya hanya mengira-ira. Jumlah masjid, jumlah gereja, jumlah kegiatan keagamaan, jumlah apa ya Mas, jumlah mungkin nyanyi-nyanyian keagamaan gitu ya. Ini kan makin banyak ya, makin banyak dari tahun ke tahun. Saya melihat dari indikator itu bahwa dinamika spiritualisme itu makin membaik, gitu. Makin membaik dari tahun ke tahun. Ya memang mungkin ada beberapa apa namanya istilahnya sedikit turun, sedikit naik, sedikit turun, sedikit naik. Tapi secara umum menurut saya sesuatu yang makin naik itu. Berarti karena dinamika itu terjadi juga karena tadi ya ada proses apa ya, siklusnya itu ya Pak, dari apa pemaknaan, lalu ada penting tidak pentingnya, itu jadi proses dinamis ya Pak yang betul itu, betul. Jadi belief, value, understanding kan sesuatu yang dinamis Mas, suatu yang dinamis, kemudian adaptif dan apa namanya dinamis, adaptif dan terpengaruh oleh lingkungan, apa namanya dipengaruhi oleh lingkungan. Kayak sekarang lah ya, mungkin pandemi gitu. Pandemi itu membuat kita mungkin jadi makin spiritual gitu kan, karena kita menyadari bahwa ternyata banyak kekuatan yang kita tidak tahu gitu, kekuatan yang kita tidak tahu. Kita sudah dibikin pusing dengan makhluk yang tidak kelihatan kecilnya. Betapa rapuhnya kita gitu. Betapa rapuhnya kita kan, ya benar sekali. Kita sudah berusaha mencoba mengecilkan handphone, komputer, tapi masih kelabakan dengan yang kecil banget. Masih betul. Dan itu artinya apa? Bahwa kita selalu butuh spiritualitas. Kita selalu butuh spiritualisme. Bayangkan Mas, menghadapi COVID ini kalau kita tidak menggunakan spiritualisme, mungkin kita sudah mohon maaf, mungkin gila gitu ya, atau mungkin kita menjadi pribadi yang tidak tenang gitu, tidak damai gitu. Tapi dengan adanya COVID ini, ya udahlah, ini adalah kehendak Tuhan misalnya. Akhirnya terdefinisikan kan, ya udahlah, ini kehendak Tuhan, membuat kita menjadi tenang. Itu kan definisi yang kita buat. Kemudian ya udahlah, ini adalah pelajaran bagi kita. Akhirnya selesai gitu kan, ya udah kita tenang. Yang penting sabar, value ya. Yang penting sabar ya. Kita perlu tetap menjaga 5M, kebutuhan, value itu. Akhirnya belief, value, understanding juga yang akhirnya berperan di dalam menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan yang kita hadapi. Dan tadi Mas, belief, value, understanding ini puncaknya adalah spiritualisme itu. Karena banyak hal yang kita tidak tahu tapi harus kita yakini gitu ya. Banyak hal yang kita tidak tahu tapi harus kita anggap penting gitu. Contoh misalnya tadi, yang penting sabar gitu. Nah, sabar itu seperti apa sih? Gitu. Itu satu yang abstrak ya. Ya udah, itu spiritualisme. Jadi sabar itu sendiri merupakan spiritualisme kan. Karena kita tidak tahu sabar. Syukur itu juga tidak tahu seperti apa kita bentuknya. Gimana Mas? Cinta juga termasuk tuh. Cinta juga spiritualisme kan. Kita tidak tahu bentuknya, efeknya, dampaknya dari itu mungkin kita bisa lihat gitu. Tapi kita tidak melihat zatnya itu sendiri. Cinta, sabar, syukur, damai dan sebagainya, tenang gitu. Kita nggak bisa melihatnya. Pak, dengan menjadi makhluk atau manusia yang spiritual ini,
apa ya Pak kira-kira istilahnya yang membedakan dengan manusia yang tidak berspiritual atau manfaatnya kita menjadi makhluk yang berspiritual ini apa nih Pak? Ya, Oh, yang paling jelas adalah sebenarnya gini, menurut saya tidak ada makhluk yang tidak berspiritual. Yang ada adalah makhluk yang belum berspiritual, ya. Manusia yang belum berspiritual karena dia mungkin belum menemukan linknya dengan spiritualisme. Tapi kalau dia mau berpikir, mau refleksi gitu ya, pasti dia akan menemukan spiritualisme. Nah, bedanya yang paling tegas, paling kelihatan adalah bagaimana mereka menghadapi kenyataan. Ya, kalau orang-orang yang memiliki spiritualisme pasti mampu menghadapi kenyataan dengan sabar, syukur, ikhlas, dengan tenang, dengan cinta, dengan keindahan, dengan meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang diberikan Tuhan adalah kasih sayang. Ini orang yang punya spiritualisme dan mereka punya jalan keluar gitu ya. Atas mungkin ketidaktahuan yang mereka miliki. Jadi seperti seorang anak sekolah yang diberi soal menemukan jawabannya, Mas. Orang yang spiritualisme. Nah, orang yang belum berspiritualisme, dia mungkin ada dua opsi ya, atau dua kemungkinan. Yang pertama dia mengabaikan, tapi semakin mengabaikan dia akan semakin gundah karena dia memiliki yang namanya unfinished business, sesuatu yang terfikir tapi nggak mau dipikirkan sama dia, dan itu menjadi beban pikirannya dia. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang lain adalah ya dia mungkin akan tidak bisa menjawab soal itu. Dan ketika kita tidak bisa menjawab soal, seperti hanya kita waktu sekolah dulu, Mas, perasaannya kebayangkan ya. Saya takut, khawatir, malu, gimana nih, kemudian nanti kalau nggak naik kelas gimana, berbagai hal yang negatif itu. Orang yang tidak berspiritual. Ya, luar biasa. Ini kita kayak gigi 4 nih Pak kalau naik mobil, Pak. Di tengah jam udah banyak materi yang kita bahas, Mas. Nah, jadi tadi udah dibahas ya, sebetulnya Pancasila ini tidak berdiri sendiri-sendiri istilahnya, gitu. Itu satu keutuhan gitu ya. Jadi mungkin itu yang jadi ini klarifikasi ya Pak ya. Mungkin itu yang jadi perlu kita perhatikan supaya ini jadi sehat gitu bahasa saya ya Pak, atau apa istilahnya spiritual ini bisa dinamisnya bisa jalan baik gitu kan. Kita Indonesia kan nggak hanya pengen 1-2 tahun ini selesai gitu kan, tetapi pengen selama-lamanya gitu. Jadi mungkin ada catatan nggak Pak supaya ini bisa rohnya ini terjaga, atau mungkin ada sisi yang lain yang Bapak lihat, misalkan kalau ini tidak dilakukan atau kalau ini tidak ada sangat berbahaya sekali nih gitu, perlu ada warning gitu, ada alert gitu. Kira-kira tergantung nih Bapak mau lihat dari sisi yang ini apa, kira-kira apa yang mesti dilakukan, atau mungkin dari sisi yang jangan dilakukan gitu Pak. Iya, yang jelas yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memulainya dari ketuhanan dulu gitu ya, dari nomor 1 dulu. Karena kenapa? Karena tanpa ketuhanan saya punya keyakinan bahwa peri kemanusiaannya akan berat bagi kita, akan berat gitu. Bayangkan kalau kita tidak memiliki mindset ketuhanan, Mas, atau bayangkan kalau kita tidak memiliki mindset spiritualisme gitu ya. Bagaimana kita bisa berkemanusiaan? Bagaimana kita menghargai self esteem orang lain? Bagaimana kita menghargai kehidupan orang lain dan sebagainya? Tetapi beda, Mas, ketika kita sudah sampai di atas gitu ya, semua soal terjawab, Mas. Seperti anak-anak SD atau SMP, SMA yang soalnya terjawab semua gitu ya. Sampai di rumah cerita sama papa mamanya, Papa, Mama, soalnya terjawab semua. Saya bahagia, kemudian tenang, dan dia punya semangat yang luar biasa. Ketika dia berada dalam mindset seperti itu, kemudian dia turun ke kemanusiaan, Mas. Kita bayangkan kan, dia ketemu manusia-manusia juga senang, ceria. Dia pulang sekolah itu teman-temannya, halo, sama orang-orang yang dia tidak kenal pun, halo Om, halo, gitu ya. Karena dia mindsetnya terjawab gitu. Kemudian persatuannya juga terjawab, Mas, kolaborasinya. Ketemu sama temennya, nanti sore main bola ya, gitu ya, kolaborasi. Kemudian dia juga menghargai pemimpin, menghargai yang dipimpin, menghargai kepemimpinan. Kemudian menghargai berkeadilan sosial. Tapi bayangkan sekarang, Mas, bayangkan anak yang di sekolah, dia tidak bisa menjawab pertanyaan. Dia gundah,
pulang ke rumah. Bahkan dia mungkin ketemu papa mamanya takut gitu. Dan di perjalanan pulang, orang-orang yang biasa dia sapa tidak dia sapa. Ya, jadi akhirnya apa? Kalau kita analogikan ke Pancasila, tanpa spiritualisme, tanpa ketuhanan, maka akan berat bagi kita untuk berperi kemanusiaan. Akan berat bagi kita untuk berpersatuan, berkepemimpinan, dan berkeadilan sosial. Jadi spiritualisme ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari, Mas. Kalau kita mau, tadi Mas Albert menanyakan tentang apa yang perlu dihindari, ya hindari tidak spiritualisme. Supaya kita bisa berkemanusiaan, persatuan, leadership Indonesia, dan berkeadilan Indonesia gitu. Semuanya akan berjalan lebih mudah. Kalau ini mungkin nggak tahu ini pertanyaan saya yang salah atau gimana ya. Karena kalau pertanyaan salah kan jawabannya salah. Jadi saya itu ini Pak, kalau orang kan kadang bisa ini Pak, salah merasa Pak. Kalau bahasa Jawa itu kan asik ya, ada filosofi rumangsani biso, rumangsa biso, biso rumangsani gitu. Iya. Ini menarik itu, merasa itu kan. Nah, kalau merasanya salah kan repot nih gitu ya. Merasa saya spiritual ternyata tidak spiritual gitu. Merasa saya. Nah, ini kan hari-hari ini tanpa bermaksud apa-apa ya, tapi kan ada banyak orang merasa bertuhan gitu. Nah, padahal mungkin belum tentu itu Tuhan. Kalau karena pengertiannya tadi, kalau Tuhan pasti ketemu kemanusiaan gitu, pasti menghargai manusia. Nah, ini ada yang justru ketemunya bukan tidak menghargai manusia. Ini gimana nih Pak supaya kalau istilah di bengkel itu di spuring balancing gitu ya, disetelin lagi biar balance. Tadi kan keseimbangan itu kuncinya kan keseimbangan tadi Pak. Keseimbangan. Betul. Nah, makanya saya juga tidak pakai istilah apa ya, saya pakai istilah ya mungkin ini lagi nggak balance gitu kan, lagi mobil itu perlu dibengkelkan, perlu di spuring balancing gitu, diseimbangkan. Nah, gimana nih Pak? Yes, dan ini pertanyaan yang keren Mas, pertanyaan yang saya harapkan dari sebelum kita mulai sebenarnya. Jadi indikator atau key performance indicator gitu ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu ketuhanan itu ya 4 yang lain. Jadi indikatornya adalah 4 yang lain. Apakah saya sudah mengalami spiritualisme yang lengkap? Apakah semua soal sudah bisa saya jawab gitu ya? Itu akan bisa dilihat dari keempat yang lain. Apakah saya menghargai manusia, gitu ya? Apakah saya punya peri kemanusiaan? Apakah saya menghargai self esteem orang lain, gitu? Apakah saya menghargai kehidupan orang lain? Apakah saya menganggap bahwa kehidupan itu adalah yang utama? Kemudian apakah saya mampu berkolaborasi dengan mudah dengan siapa aja? Ini checkpointnya Mas. Checkpointnya di situ. Kemudian apakah saya mudah dipimpin ketika saya dipimpin? Saya menjadi seorang follower yang gampang dipimpin. Saya siap gitu ya. Kalau di dalam bahasa Islam, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya jalankan tanpa mikir. Karena saya sudah percaya dengan pemimpin saya. Mikirnya kemarin waktu saya memilih pemimpin gitu. Kemudian begitu yang terpilih pemimpin yang bukan saya pilih, ya saya tetap sami'na wa ata'na karena dia pemimpin. Kemudian ketika saya memimpin, saya juga bijaksana dalam memimpin. Bijaksana berdasarkan hikmah gitu ya. Bukan berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan undang-undang, berdasarkan SOP, berdasarkan peraturan gitu ya, berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan. Kemudian ketika saya berekonomi gitu ya, saya juga berkeadilan sosial gitu. Saya akan membayar gaji sebelum kering-keringatnya. Gitu kan. Saya akan membayar gaji di atas upah minimum atau minimum upah minimum UMR ya Mas. Saya tidak akan pernah membayar gaji di bawah UMR gitu ya. Itu adalah indikator-indikator bahwa saya berketuhanan gitu. Nah, ketika keempat-empat yang lainnya itu goyang atau menunjukkan performa yang merah gitu ya, berarti ada soal yang belum dijawab dengan benar. Ada soal yang belum dijawab dengan benar, dan yang paling tahu orang itu sendiri, karena keseimbangan itu kan masalah rasa ya Mas. Masalah rasa, dan saya sih yakin bahwa orang-orang itu orang yang belum mendapatkan keseimbangan seperti kita, karena keseimbangan ini kan proses yang dinamis Mas ya. Karena kita berjalan terus dan kita mencari keseimbangan baru, maka mereka pasti akan menemukan keseimbangan itu. Pak,
Ini mau nanya posisi ini Pak, karena kan kita ada menghadapi generasi yang berbeda. Ya. Kalau dulu itu orang mungkin tadi kalau dalam kaitan understanding itu dikaitkan dengan pemahaman, pengetahuan itu bisa dikaitkan dengan data, fakta gitu ya. Tahun-tahun 90-an kita sering dalam percakapan-percakapan di masyarakat itu mendengarnya gini, lu nggak logis lu, datanya mana, faktanya apa, begitu. Nah, generasi sekarang ini perkataannya enggak demikian gitu. Ah, itu kan menurut lu, menurut gua kagak ngalami kok gitu. Nah, kamu kan yang ngalami, kamu begitu, saya ngalami enggak begitu gitu. Nah, jadi pengalaman jadi jauh lebih kuat gitu. Istilahnya sebutnya postmodern gitu ya istilahnya. Jadi nah, ini kan apalagi spiritual nih Pak, berkaitan menurut saya akan ada irisan dengan orang merasa pengalaman saya ini. Nah, padahal ada hal lain yang tadi kalau Bapak bilang indikator ini, nah sebenarnya prosesnya sehingga ada orang yang nggak mau, sulit untuk berubah, sulit untuk menyesuaikan, sulit untuk diseimbangkan karena merasa pengalaman saya begini. Nah, maksudnya proses dalam membentukkan seseorang menjadi manusia spiritual ini pengalaman gimana Pak ya, prosesnya Pak? Gitu. Oh ya, pengalaman tentu sangat penting Mas, karena pengalaman ini kan akan membentuk pemahaman kan. Jadi, nah memang pengalaman ini kan tidak semua kita tidak punya tidak punya kelimpahan, tidak punya kemudahan, kemewahan untuk bisa mengalami semua hal kan. Dan ya akhirnya yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman subjektif, pengalaman yang kecil-kecil gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang kecil itu kemudian kita mengekstrapolasi menjadi sebuah kesimpulan, menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah pemaknaan gitu ya. Dan memang itu setiap manusia akan mengalami seperti itu Mas. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau memang kita punya kepedulian gitu ya Mas, kita bisa mulai dari pengetahuan, kemudian kita bisa mengajak mereka untuk memahami dari pengetahuan-pengetahuan itu. Mari kita gunakan pengetahuan yang kita pakai untuk menjadi kacamata untuk melihat sesuatu. Jadilah pemahaman gitu. Pemahaman itu adalah bagaimana kita melihat sesuatu dengan apa yang kita ketahui. Nah, akhirnya kita jadi paham. Kemudian dari apa yang kita pahami, mari kita maknai. Makna yang memberdayakan gitu. Kemudian mari kita biasakan menjadi identitas, menjadi power, kemudian menjadi intention, cara intention, dan seterusnya. Jadi peluang untuk membantu teman-teman untuk secara dinamis menuju keseimbangan itu sangat besar Mas, sangat besar. Apalagi sekarang ada ilmu coaching, ilmu persuasi dan sebagainya, yang ilmu komunikasi. Tentu ini bisa kita manfaatkan habis-habisan gitu ya, untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan keseimbangan. Karena dengan keseimbangan itu mereka akan tenang, damai, berkelimpahan dengan cinta, kasih sayang. Dan ketika mereka berada dalam situasi itu, mereka akan menjadi lebih produktif, lebih jenius, lebih cerdas, dan lebih sukses gitu. Lebih sukses. Ya, sudah padat sekali kita nih. Kalau saya tidak tahu pertanyaan saya sudah skor atau belum. Dan yang menarik lagi Mas, yang menarik lagi dari Pancasila ini ya, adalah bahwa lima-limanya itu saling relevan gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya bagaimana sih saya mengukur spiritualisme saya? Ya dari empatnya yang lain gitu. Kemudian bagaimana sih saya mengukur perikemanusiaan saya? Ya dari empat yang lain juga Mas. Bagaimana saya mengukur mindset kolaborasi saya? Ya dari empat yang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, saya ini kok sukar ya Pak ya berkolaborasi dengan orang lain. Saya tuh pengen banget Pak, tapi saya itu tidak bisa. Gimana Pak caranya? Semuanya mulai dari mindset gitu kan. Semuanya mulai dari mindset ya. Berarti oke, kalau Anda ingin berkolaborasi, maka sekarang coba perbagi yang lain. Perbagi yang lain. Mungkin Anda agak jauh nih sama Tuhan gitu ya. Agak jauh dengan spiritualisme gitu. Mungkin Anda kurang bergaul dengan manusia. Mungkin Anda jarang memberi kepada manusia-manusia di sekitar Anda.
Kemudian mungkin Anda orang yang nggak patuh, ngeyelan gitu ya. Atau kalau Anda menjadi seorang pemimpin, Anda bukan pemimpin yang adil. Atau dari sisi ekonomi, Anda bukan orang yang suka memberi, bersedekah, berkeadilan sosial. Bagaimana, apakah betul? Kalau itu semua Anda perbaiki, maka mindset kolaborasi Anda akan jos gitu ya. Anda akan bisa berkolaborasi dengan siapapun. Demikian juga yang lain-lainnya, Mas. Apakah leadership saya sudah bagus? Gitu ya. Pertanyaannya, orang banyak membaca buku yang tebal-tebal, padahal sumber informasinya ada di tempat kita sendiri, Mas. Apakah leadership saya sudah bagus? Ya bisa kita lihat dari 4 yang lain. Apakah Anda spiritualisme? Gitu ya. Apakah Anda dekat dengan Tuhan? Apakah Anda menghargai manusia? Apakah Anda mudah berkolaborasi? Apakah secara ekonomi Anda berkeadilan sosial? Nah itu, kalau itu oke, berarti leadership Anda oke, jos gitu. Jadi manusia Pancasila adalah manusia yang spiritual gitu ya Pak, manusia spiritual yang lalu plus 4 yang lain berarti jadi manusia Pancasila gitu. Nah kalau dalam bayangan kaitan tadi, saya pernah diingatkan, misalkan dalam kaitan itu Pak, apa ya namanya ya, yang pindah posisi itu, yang atau berpikir panjang itu ya Pak. Kalau dalam relasi dengan manusia, saya bagaimana saya melihat dia, lalu bagaimana orang lain atau saya di pihak ketiga melihat saya dengan orang lain, lalu kemudian sampai akhirnya bagaimana Tuhan melihat relasi kami, begitu kan Pak? Bagaimana Tuhan melihat ini? Itu sangat akan menjadi menolong dalam mengkaitkan antara spiritual dengan kemanusiaan gitu kan. Jadi itu bisa dipakai sebagai latihan gitu ya Pak untuk melibatkan spiritual itu dalam kehidupan sehari-hari begitu ya, mewujudkan spiritualisme dalam kehidupan sehari-hari begitu. Mungkin bisa ada penjelasan gitu Pak mengenai hal ini gitu. Jadi memang ke 1, 4 tadi ya, 1 dengan 4 masing-masing tadi, 4 siat 5 sempurna ya Mas. Itu adalah menggunakan itu semua Mas. Contohnya misalnya begini. Ketika saya berketuhanan, maka saya menggunakan kacamata untuk berperikmanusiaan, untuk berpersatuan, untuk leadership, untuk berkeadilan sosial gitu. Perceptual position. Kemudian ketika saya menjadi manusia, saya menghargai kemanusiaan saya, menghargai kelemahan saya, dan saya menyadari kemahakuasaan Tuhan. Kemudian karena saya lemah, maka saya perlu bersatu. Karena saya lemah, saya perlu berkomunitas, dan di komunitas saya perlu ada leadership. Kemudian karena kita ini lemah, kita perlu melakukan gerakan ekonomi bersama-sama, dan kita perlu berkeadilan sosial dalam ekonomi gitu. Dan sama ketika kita berkeadilan sosial, ketika kita menggunakan kacamata keadilan Mas ya, keadilan sosial, maka kita juga menggunakan keadilan sosial itu untuk melihat ketuhanan gitu ya. Kita semua mendapatkan anugerah, makan, sandang, pangan, papan, dan wifi, sandang, pangan, papan, dan sinyal. Ini karena keadilan Tuhan gitu ya. Karena hasil kerjasama kita dengan manusia yang lain. Karena hasil leadership dari pemimpin-pemimpin kita saat ini gitu. Jadi perceptual position yang tadi disampaikan oleh Mas Albert itu sangat benar, bahwa 1, 4, 1, 4, 1, 4 ini adalah perceptual position. Mungkin bisa kita namai bukan perceptual position Mas, perceptual Pancasila. Perceptual Pancasila ya. Oh iya betul. Jadi kita ada di sila yang ini, melihat yang ini, sila yang ini gitu ya. Jadi betul. Jadi Oke, jadi terbayang sekarang jadi mindsetnya kita mindset 5 sila 5 sisi gitu ya. Kalau ibarat bangunan itu atau posisi titik itu 5 sila 5 posisi gitu ya. Jadi 5 sudut gitu. Kita sudut yang di mana, sudut pandang di sila yang keberapa begitu. Sudut pandangnya ada di mana begitu. Kira sepertinya malam hari ini sudah lengkap dibicarakan dari spiritualisme adalah salah satu puncak ya dari belief, value, dan understanding.
Jadi bangsa ini telah meyakini dan memahami dan memberi value kepada ketuhanan yang Maha Esa, begitu ya. Kita bersyukur, bahkan ini jadi hal yang pertama gitu, jadi ultimate gitu ya, jadi hal yang esensi gitu yang dan ketuhanan, kalau saya tambahkan atau spiritualisme ini lebih ini bicara soal kebatinan, bicara soal kerohanian, lebih dari aturan-aturan, kaidah-kaidah, tata cara dalam ibadah, dalam agama. Dan kita patut bersyukur atas kebijaksanaan, atas hikmat yang diterima para founding fathers kita, karena Tuhan tidak dikotak-kotakan gitu dan memilih untuk menjadi sebuah negara hukum, bukan negara agama, sehingga kita menjadi jauh lebih mudah untuk seimbang, menjadi jauh lebih mudah melihat Tuhan yang ketuhanan yang Maha Esa, yang kemanusiaan gitu ya, yang Tuhan yang kemanusiaan, yang persatuan, yang lalu kepemimpinan dan yang berkeadilan. Jadi bersyukur gitu, kita jadi jauh lebih mudah untuk menerima dan melihat hal ini gitu. Jadi lalu berikutnya, ketuhanan merupakan sebuah proses pendalaman belief value dan understanding yang panjang. Jadi ini dinamis prosesnya, tidak ada manusia yang tidak spiritual gitu tadi kalau nggak salah ya Pak. Jadi kalau gimana supaya bisa langgeng, ya jangan sampai tidak berspiritual gitu istilahnya gitu ya. Lalu ketuhanan membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa kita hanyalah makhluk yang perlu saling menghormati. Ini dari kesimpulan tadi ya, kita 5 sudut itu ya. Ketuhanan membawa kita kesadaran bahwa kita makhluk yang perlu saling menghormati, menghargai. Lalu sila ketiga mengajak kita untuk kolaborasi, lalu memimpin dan dipimpin, serta saling berbagi mewujudkan keadilan begitu. Dan kembalikannya, dalam keadilan kita berketuhanan gitu, melihat sudut pandang Tuhan. Jadi itulah Pancasila begitu. Jadi dan ini bukan ditemukan di tahun 45, tapi ini sudah ada jadi ciri identitas bangsa ini sejak zaman dahulu begitu ya. Kalau kita lihat dari budaya tentunya ya Pak ya, baik animisme maupun agama sudah mengakui ada hal lain atau ada sosok pribadi yang di luar manusia gitu. Entah mau nyebutnya dewa, entah mau menyebutnya sesuatu yang sosok yang kita patut syukuri, ada Dewi Sri, ada syukuran, ada budaya-budaya di Indonesia yang baik gitu, yang menunjukkan Indonesia ini sebetulnya makhluk spiritual gitu, makhluk. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak? Ya, dan ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri ya Mas, dan perlu kita lestarikan, perlu kita kembangkan, karena saya berpikiran bahwa Pancasila inilah atau value kita inilah yang dianugerahkan Tuhan bagi kita sehingga kita tetap survive sampai hari ini. Dan saya menduga bahwa beberapa saat yang silam ya, pada saat kita dijajah oleh negara-negara lain itu, kenapa kita bisa dijajah? Saya punya keyakinan karena kita tidak seimbang, sehingga akhirnya kita goyah dan akhirnya dirobohkan gitu. Dan sekarang ini kita sudah seimbang lagi, dan sesuatu yang sudah sangat bagus ini mari kita pertahankan. Karena dengan keseimbangan itu maka kita menjadi negara yang menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh gitu ya, tidak mudah dirobohkan. Ya dirobohkan itu memang sesuatu yang kita tahu dari sejarah, bukan sesuatu yang kita harapkan gitu ya Mas. Karena dari roboh akhirnya menjadi berdiri lagi itu pertaruhannya darah, nyawa dan sebagainya. Dan sebenarnya menurut saya ketika kita dijajah itu bisa jadi bukan karena salahnya penjajah, tetapi karena kita yang tidak mempertahankan keseimbangan itu, sehingga akhirnya ibarat banjir, air masuk ke rumah kita gitu. Jadi ketika kita kebanjiran, air masuk ke dalam rumah kita, bukan air banjir itu yang salah kan Mas, tapi mungkin rumah kita yang mungkin kurang rapat, kurang seimbang gitu ya, akhirnya masuk. Dan yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama, karena ini adalah rumah kita. Kita perlu menjadi bagian dari rumah itu yang seimbang. Karena ketika isi dari rumah itu semuanya seimbang, maka rumah itu akan seimbang.
Minimal, minimal dia tahu kalau rumahnya tidak seimbang dan dia segera melakukan sesuatu. Tapi kalau orang yang tidak seimbang, Mas, misalnya saya agak miring gitu, melihat rumah miring, kayaknya lurus, gitu. Karena saya miring, gitu. Iya, Dan betul. ketika kita seimbang, maka kita bisa melihat sesuatu dengan lebih baik dan kita bisa mengantisipasi sesuatu dengan lebih baik. Perkara mungkin ada yang sudah, ada yang belum, gitu ya. Itu adalah sebuah proses yang dinamis. Setiap orang punya keunikan untuk menuju ke keseimbangannya sesuai dengan apa namanya keunikan orang itu masing-masing ya. Di samping mungkin faktor hidayah dari Tuhan, kemudian faktor orang itu mau belajar apa enggak, mau respon terhadap punya responsibility enggak terhadap situasinya, punya kepedulian enggak dan sebagainya, itu tergantung orang itu masing-masing gitu ya. Tetapi paling tidak, semoga aja pelan tapi pasti suatu saat nanti semoga kita punya kesepakatan bersama bahwa value ini memang value yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita, yang bisa kita pakai sebagai KPI, Key Performance Indicator, apakah kita seimbang apa enggak gitu. Ketika kita bertuhan, apakah ketuhanan kita ini berdampak gitu ya, berdampak kepada kemanusiaan kita. Apakah dengan saya bertuhan membuat saya makin menghargai orang lain gitu. Nah, kalau apa namanya ketuhanan saya membuat saya mengerjakan orang lain, mungkin dijawab atau tidak bisa dijawab. Sehingga kita perlu belajar, Mas. Perlu belajar lagi, menambah pengetahuan, understanding tadi, Mas. Ya itu tentu membutuhkan dua hal ya, kelegowohan dari dia, kebesarhatian dia, kemudian juga kepedulian dari orang lain. Apakah kita sebagai sesama anak bangsa membantu untuk menyeimbangkan dengan cara yang adil dan beradab, tentu saja, bukan dengan menyalahkan. Karena ketika kita menyalahkan berarti kita tidak berkemanusiaan lagi gitu. Karena definisi kebenaran dan kesalahan itu kan mungkin setiap orang berbeda-beda ya, Mas. Sehingga kita ya menghargai self esteem dari masing-masing orang. Kemudian apakah setelah berketuhanan saya menjadi ingin bersatu, ingin berkolaborasi, atau malah justru mengkotak-kotakan diri, saya memisahkan diri dari orang lain? Nah ini juga menjadi indikator. Menjadi nilai gitu ya. Oh nilai saya 8, berarti ada salah 2 ini. Sehingga saya perlu belajar lagi. Kemudian apakah ini juga membuat saya makin memimpin dengan baik atau dipimpin dengan baik gitu ya? Apakah saya patuh pada penguasa gitu ya? Patuh pada penguasa ini adalah indikator bahwa kita berketuhanan kita tadi benar semua apa enggak gitu. Kalau ternyata kita suruh vaksin tidak vaksin, suruh 5M tidak 5M, suruh pakai masker nggak pakai masker, mungkin ada soal yang belum dijawab dengan benar di ketuhanan sana, sehingga kita tidak melakukan itu. Karena orang yang berketuhanan pasti dia akan taat menjadi orang yang dipimpin. Kemudian ketika dia memimpin, dia akan menjadi seorang leader yang menggunakan kebijaksanaan dan hikmah atau menggunakan dasar gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Kalau ketuhanan kita bagus, kita akan berbagi dengan orang lain secara ekonomi, membantu orang lain dan sebagainya. Jadi ini adalah sebuah sistem yang keren, Mas, menurut saya, dan perlu kita dengungkan kemana-mana gitu ya, bahwa ya udah ini adalah sesuatu yang menjadi milik kita, anugerah Tuhan. Semoga ini bisa kita lestarikan, kita gaungkan kemana-mana, sehingga kita semua bisa bersyukur bahwa alhamdulillah kita memiliki sistem yang kita bisa mengontrol, bisa mengendalikan, bisa memonitor keseimbangan dari bangsa ini. Dan ketika bangsa ini seimbang, tentu bangsa ini akan menjadi tempat yang nyaman, yang mendamaikan, yang menyejukkan, yang menyenangkan, dan sebagainya. Itu, Mas, namanya, hal-hal yang ini perlu kita bahas. Ini baru pembukaan nih, Mas. Kita perlu bahas lebih detail lagi dan lebih dalam lagi. Dan menarik loh Pak tadi yang disebut 2 hal yang dibutuhkan tadi, kelegaan hati, kebesaran hati dengan dukungan dengan orang lain gitu tadi. Menarik karena saya punya pengalaman ketika orang berasumsi begitu ya, apalagi yang ini paling gampang contohnya berasumsi negatif terhadap orang lain. Kalau kita juga tidak mendukung, ya kita bahkan meneguhkan apa yang jadi asumsinya justru. Iya, betul. Jadi ketika kita memberikan pengalaman yang berbeda, itu akan membuka frame-nya gitu,
layer apa ya, lapisan-lapisan demi lapisannya mulai diruntuhkan gitu, mulai larut gitu. Jadi itu menarik sekali gitu. Jadi dan kalau saya ingat tadi bicara soal 5 sila ini kalau orang dulu itu mikir mencari jawaban nih, kasih pertanyaan nggak bisa jawab gitu kan ya. Itu ada yang macam-macam kan reaksi tubuhnya orang gitu ya, bisa garuk-garuk gitu ya, walaupun nggak gatel gitu ya. Atau mungkin kalau kita lupa lamanya, ingatnya lama gitu, lalu kita nepuk gitu, gitu ya, apa ini gitu. Jadi, sekarang ini kalau kita menghadapi sesuatu, mungkin anchor-nya juga sama ya Pak. Gini, karena jarinya 5 ini, jadi ini berarti Pancasila gitu ya. Ya, kita akan melihat, kita ingatkan kembali kepada mindset, karena ini kan kembali pada bicara soal mindset gitu ya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu realita, ya kita berarti ingat 5 sila ini gitu. Apakah kita sudah berketuhanan, sudah berkemanusiaan, bisa berkolaborasi, dipimpin dan memimpin, lalu berkeadilan sosial gitu. Jadi menurut saya ditutup dengan anchor. Gimana Pak? Dan sering ada godaan begini Mas. Ketika kita berketuhanan atau merasa berketuhanan, kemudian melihat orang yang menurut kita tidak berketuhanan gitu ya. Kemudian tadi yang berkaitan dengan tadi kepedulian tadi. Nah pertanyaannya adalah apakah kepedulian kita itu dengan cara yang berketuhanan atau tidak berketuhanan? Gitu kan? Kemudian ketika kita melihat bahwa ada seseorang lain yang tidak berperi kemanusiaan, ya, kemudian kita merasa bahwa saya berperi kemanusiaan, gitu ya. Kemudian kita ingin mengingatkan orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah cara kita mengingatkan, cara kita membantu dia itu dengan cara yang berperi kemanusiaan atau tidak berperi kemanusiaan, gitu. Dan ini kadang-kadang godaannya di situ. Seperti misalnya begini, ada orang yang mungkin memiliki mindset kebencian kepada manusia yang lain. Berarti kan dia belum selesai soalnya dengan berperi kemanusiaan, dan dia juga mungkin belum selesai persoalan dengan berketuhanan gitu ya. Kemudian kita terusik kan, ini orang kok tidak berperi kemanusiaan ya, dia membenci orang lain gitu ya, dengan dasar yang tidak jelas. Kemudian akhirnya kita jadi benci. Kita benci kepada orang yang benci. Kemudian akhirnya kita membuat komentar-komentar di media sosial dengan penuh kebencian. Jadi kita merespon kebencian dengan kebencian. Nah, pertanyaan berikutnya, berarti kita juga sama. Kita menjadi orang yang belum selesai menjawab soal. Ini adalah godaan-godaan yang menjadi sebuah self-talk atau bahan refleksi buat kita sebelum kita bereaksi melihat sesuatu, Mas. Supaya kita semua berkeseimbangan gitu ya. Apakah saya mengingatkan seseorang dengan peri kemanusiaan juga? Ketika saya mengingatkan seseorang yang belum berketuhanan misalnya, apakah cara saya adalah cara yang berketuhanan? Ketika saya mengkritik orang yang bercerai-berai misalnya, tidak bersatu, tidak berkolaborasi, apakah cara saya mengingatkannya dengan cara yang berpersatuan? Atau justru malah akan menimbulkan perpecahan berikutnya. Nah, ini yang perlu kita ingat, dan itu adalah godaan yang sering terjadi karena tadi Mas, karena kadang-kadang kita lupa tidak melakukan perceptual position atau perceptual Pancasila gitu ya. Kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja, menganggap apa yang kita pikirkan adalah kebenaran, menganggap bahwa apa yang kita pikirkan kamus gitu ya, kitab undang-undang gitu. Kita tidak melihat dari sisi sudut pandang yang lain-lain. Semoga aja nanti kita bisa semoga kita nanti makin berkembang ya Mas. Itu yang menjadikan saya tertarik untuk belajar coaching Mas. Karena dengan coaching itu ada teknologi-teknologi yang membekali kita untuk bisa memberikan feedback, bertanya kepada orang lain dengan cara-cara yang baik gitu, dengan cara-cara yang masuk akal, cara-cara yang tidak membuat orang resisten. Kemudian kita juga sedang ini ya, mengembangbiakkan mindset coaching ini kepada para bapak dan ibu guru di seluruh Indonesia dengan program Guru Coach Indonesia Emas. Saya yakin Mas, ketika bagian besar guru-guru di Indonesia memiliki mindset ini, dan otomatis itu akan berimbas ke anak didik gitu ya.
Semoga proses ini bisa lebih cepat, lebih bagus gitu ya, sehingga anak-anak didik, anak-anak generasi penerus kita nanti akan memiliki mindset yang sama, mindset berkeseimbangan, mindset tadi perceptual position, melihat dari berbagai sudut pandang itu, Mas Albert. Iya, wah menarik sekali nih, rasanya juga apalagi kalau bicara sila kemanusiaan gitu ya, teasernya. Ini saya ngalamin kan, artinya dan saya juga melihat, membandingkan respon gitu ya, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu tadi kan yang Bapak bilang, apakah kita kemudian membalas dengan kejahatan, lalu apakah kita sendiri akhirnya selesai PR kita menjawab dengan benar atau tidak, ini PR-nya gitu kan istilahnya tadi. Nah, ya ini mungkin tidak dibahas di malam ini gitu, tetapi contoh case-nya sebagai minoritas yang double nih Pak, itu kan akhirnya punya pengalaman yang menarik gitu Pak, ketika ketemu dengan beberapa orang, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, tanda kutip gitu ya, sebagai pembuli atau yang dibully gitu, sebagai yang membenci dan dibenci begitu, baik yang dia punya alasan gitu, entah salah entah benar, tapi saya punya alasan, saya punya pengalaman begini, saya pernah disakitin gitu, atau yang dia sendiri pun tidak tahu kenapa saya bisa benci kamu ya gitu. Jadi itu kan menarik sekali, sampai saya juga belajar sejarah gitu, dari mana sih munculnya kebencian gitu ya. Dari mana sih ini secara sistematis kah, atau secara budaya kah, atau agama kah, atau dari mana gitu. Selama ini kan kadang di Indonesia ini dikaitkan gitu antara agama dengan suku gitu. Iya Pak, iya gitu. Apakah ini selalu berkait atau enggak? Ini baru-baru ini aja dikaitin gitu. Kalau dulu-dulu mungkin sejarahnya enggak begitu gitu. Nah itu jadi menarik gitu ketika ada perjumpaan tadi ya, bergeser dari ketika tadi dukungan orang lain itu. Kalau kita berdiri berjauhan ya saling memandang, saling berasumsi gitu. Tetapi begitu ada di ruang perjumpaan, ada pengalaman baru, kemudian keterbukaan, kejujuran gitu ya, kemudian cerita, dan kemudian di situ ada spiritualnya, ada pemaknaan yang baru tentang Tuhan, dan ini membuat kita lebih mudah memahami orang, lebih mudah, dengan cepatnya kita bisa jadi akrab gitu, dengan cepatnya kita bisa menerima sebuah nilai yang baru. Gitu, buat saya menarik sih Pak, ada banyak kan sebabnya gini Pak, yang terluka punya pilihan juga, dalam arti bukan punya hak gitu, tapi kan setiap orang punya pilihan begitu, sehingga ada orang-orang yang jadi akhirnya apatis dengan bangsa ini. Ngapain saya buat bangsa ini nggak diterima kok, saya di bangsa ini dibully kok, saya di bangsa ini nggak dihargain kok gitu, saya mau berbuat baik pun ya nggak dianggap gitu. Jadi ada yang sudah gua cari, ya misalnya kalau maaf kata gitu, dari teman-teman Tionghoa bisa aja, ya udah gua kan dianggap mesin duit gitu ya, gua kerja aja gitu, ngapain gua berkontribusi terhadap bangsa, ngapain saya harus mikir politik, ngapain saya harus ini. Nah jadi padahal kan misalkan sejarah dan ini, jadi banyak hal yang artinya setiap orang punya pengalaman, punya refleksi, punya pemaknaan, sehingga responnya bisa berbeda satu sama lain gitu. Nah kebetulan kan saya juga punya pengalaman yang lain gitu dalam perjalanan ini gitu sih. Jadi menarik kalau kita nanti mungkin bicara di sila kedua. Dan lagi-lagi bersyukur punya Pancasila Mas, yang menjadi tolok ukur tadi. Ketika saya dibully oleh orang lain, ketika saya didolimi oleh orang lain, kemudian saya kan perlu merespon ya Mas, perlu merespon. Nah kita punya, alhamdulillah kita punya ukuran, apakah respon saya ini membalas kejahatan dengan kejahatan apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kemanusiaan saya didolimi, berarti kan sila kedua gitu ya. Maka ukurannya adalah apakah respon saya ini respon yang berketuhanan, apakah respon saya ini respon yang berpersatuan, apakah respon saya ini respon yang berkepemimpinan, atau respon yang berkeadilan sosial gitu ya. Kalau jawabannya ya semua, berarti respon Anda benar. Tapi kalau respon Anda ternyata enggak, berarti Anda merespon dengan cara yang belum benar. Jadi ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat simpel, yang sudah diciptakan oleh para founding fathers kita Mas, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin bagi beberapa orang sangat pelik ya.
Tapi diskusi-diskusi semacam ini sebenarnya semoga mampu mengingatkan banyak orang bahwa kita sudah punya nilai-nilai yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita, yaitu 5 itu, Mas. Ketuhanan, berkemanusiaan, persatuan, kepemimpinan, dan keadilan. Ini sudah sangat oke. Sudah sangat oke. Ya. Dan mungkin saya tidak tahu ini apakah malah justru jadi salah atau mendukung. Jadi ada pernyataan menarik sih buat ada sebagian kelompok yang punya quote ini. Kalau kita tidak saudara dalam satu iman, kita saudara dalam kemanusiaan. Gitu. Itu ada pemaknaan di balik itu pastinya yang bisa sehingga muncul kalimat itu begitu sih. Ya. Jadi terima kasih, biar kita masih lanjut, ini tidak selesai di hari ini, selesainya masih ada di sila-sila berikutnya, ada ketuhanan, ada kemanusiaan gitu ya. Nah, berkaitan dengan coaching, coba nanti kita bicarakan gitu ya, apakah ada sedikit simulasi, kita cari bentuk yang lain menjelaskan soal kemanusiaan dengan coaching. Jadi coaching ini bisa kita pakai sebagai alat, Mas, untuk membantu kita berketuhanan, membantu kita berkemanusiaan, berpersatuan, kepemimpinan, dan keadilan. Jadi mengapa saya punya passion yang sangat kuat dengan coaching? Karena saya punya keyakinan yang besar bahwa cara yang bisa kita pakai untuk berpancasila gitu ya, di Indonesia ini salah satunya adalah coaching ini. Makanya saya dengan sangat semangat ya untuk mengembangkan gerakan Guru Coach Indonesia Emas itu, karena saya punya keyakinan ketika kita memiliki tools coaching untuk berpancasila, maka kualitas berpancasila kita akan menjadi lebih baik. Dan kadang-kadang orang berpikir begini, Mas, berpancasila itu teori gitu. Padahal sebenarnya enggak. Pancasila itu adalah kehidupan kita sehari-hari, bisnis kita, relationship kita, dan proses belajar kita, proses kesehatan kita, proses bagaimana kita membangun kekuatan untuk menghadapi pandemi. Sebenarnya Pancasila itu sudah menjadi jawabannya gitu. Cuman mungkin karena kita panik, kita lupa tentang bagaimana memaknai Pancasila, akhirnya kita pada bingung sendiri. Dan mungkin suatu saat kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, kita bisa berbagi kepada mungkin beberapa pejabat gitu ya, atau pelaksana kebijakan pemerintah, bahwa sebenarnya pandemi ini saya punya keyakinan bisa kita hadapi dengan insya Allah lebih baik gitu ya, dengan menggunakan value dari bangsa kita yang sudah ada ini. Tadi saya kepikirnya mungkin sebagai refresh bentuk kan kita selama ini seperti talk show gitu ya. Jadi siapa tahu bisa simulasikan nih Pak coaching gitu Pak. Jadi membahas dari berkaitan gitu bisa berkaitan dengan kemanusiaan. Tadi misalnya saya punya pengalaman pribadi tadi kan bisa jadi materi untuk coaching gitu yang bisa jadi simulasi kita gitu Pak. Dan berkaitan bagaimana mengkaitkan apa yang kita selama ini bahas gitu ya, bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan, rumusan atau mantra, tetapi sebuah nilai ya, gaya hidup yang belief itu yang kita miliki. Lalu bagaimana proses coaching bisa ada di dalamnya ini gitu, proses itu kan menarik untuk kita tindak lanjuti mungkin. Terima kasih Pak untuk malam hari ini. Sama-sama Mas Albert, terima kasih juga sudah ngobrol sesuatu yang sangat berharga. Semoga teman-teman yang melihat tayangan kita ini mendapatkan manfaat, teman-teman yang melihat secara langsung maupun nanti lihat di IGTV ya, semoga mendapatkan manfaat. Dan di YouTube Pak, di YouTube sudah ada YouTube baru yang Gelora Pancasila itu saya sudah khususkan. Alhamdulillah. Dan silakan teman-teman yang mendengar suara saya dengan Mas Albert pada malam hari ini bisa komentar, komentar dukungan boleh, komentar kritik boleh, kemudian ajakan untuk melakukan event berkolaborasi dalam komunitas-komunitas, kami siap untuk Indonesia. Terima kasih Mas Albert. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.